Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Herdayani dan teman saya Anissa ingin memaparkan makalah kami yang bertema Islam dan agama-agama di dunia. Di sini saya ingin memaparkan pembahasan pertama. A. Pengertian pluralisme agama. Islam berasal dari bahasa Arab, dari kata salima dan aslama. Salima mengandung arti selamat, tunduk dan berserah. Aslama juga mengandung arti kepatuhan, ketundukan dan berserah. Orang yang tunduk, patuh dan berserah diri kepada ajaran agama Islam disebut Muslim. Secara istilah, Islam adalah nama sebuah agama samawi dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup manusia. Agama merupakan tuntunan bagi kehidupan bagi manusia di dunia. Tuntunan ini memuat aturan, tata cara, pengabdian, dan tata laku pergaulan antar sesama. Tata laku pergaulan di dalam kehidupan mendatangkan kebaikan manakala benar-benar berdasar nilai agama. Secara etimologis, pluralisme berasal dari dua kata yaitu pluralisme dan agama. Dalam bahasa Arab diterjemahkan menjadi al-ta'adudiyah, al-diniyah, dan dalam bahasa Inggris religious pluralis. Dalam pengertian terpisah, pluralisme berarti prinsip bahwa kelompok-kelompok berbeda dapat hidup bersama dalam kedamaian di suatu masyarakat. Definisi John Hick tentang pluralisme agama menjelaskan bahwa sejatinya semua agama adalah merupakan manifestasi-manifestasi dan realitas yang satu. Dengan demikian, semua agama sama dan tak ada yang lebih baik dari yang lain. Definisi yang agak berbeda datang dari pluralis Indonesia, Juhairi Misrawi. Dalam bukunya Al-Quran Kitab Toleransi, ia mengatakan bahwa pluralisme bukanlah paham yang mengajarkan bahwa semua agama sama. Elit agama-agama di Malang memiliki pandangan beragam tentang makna pluralisme agama. Di antaranya ada yang menyamakan dengan toleransi, saling menghargai, tujuan semua agama sama, dan menyadari kenyataan bahwa terdapat banyak agama di dunia ini. Elit Islam NU, Gus Samton menegaskan bahwa pluralisme memiliki arti adanya saling menghargai, namun menolak anggapan bahwa semua agama benar adanya. Elit Kristiani, Pendeta Kusuma Rohajo berpendapat bahwa pluralisme adalah menerima kebenaran agama lain. Dalam konteks ini, maksudnya adalah bahwa semua agama memiliki ajaran yang benar, semua harus mengasihi dan tidak merasa benar sendiri. Pendeta Budiono berpendapat pluralisme adalah paham sekuler yang memandang bahwa semua agama sama. Misalnya pemahaman tentang Tuhan, tetapi penafsiran dan pemahaman manusia tentang Tuhan berbeda-beda. Romo Felix Suyatno memandang pluralisme agama sebagai kenyataan adanya banyak agama. Pendeta Nugraha mengatakan bahwa pluralisme agama melahirkan pandangan yang beragam tentang Tuhan dan cara menyembahnya sesuai dengan keimanan masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa pluralisme agama merupakan sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, berkaitan dengan penerimaan agama-agama yang berbeda dan dipergunakan dalam cara yang berlainan pula. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Anissa. B. Sikap Islam terhadap agama-agama di dunia. Dalam perspektif teologis pada dasarnya, manusia telah tercerahkan sejak berada dalam rahim. Apakah dia Islam atau bukan? Seperti itulah yang digambarkan secara normatif. Nabi Muhammad, sosok manusia paripurna termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, selalu memberikan keteladanan yang tinggi dalam merespon setiap permasalahan yang muncul. Sehingga untuk membangun keserasian dan keharmonisan dalam hidup, marilah kita lihat persamaan-persamaan yang nantinya akan melahirkan kesejukan dan ketenangan lahir batin di tengah pluralitas dan keanekaragaman budaya, bahasa, ras, adat istiadat yang menjadi ciri masing-masing agama. Islam memandang bahwa masing-masing agama memiliki kewajiban terhadap umatnya. Artinya, setiap agama memiliki karakter dan sikap yang sama meskipun berbeda dalam tatanan syariat, namun semuanya dari Allah dan akan kembali kepadanya. Islam mengakui adanya pluralitas agama, ras, dan kultur sebagai kehendak Allah. Tetapi Islam tidak mengakui adanya perbedaan fundamental yang secara teologis antara agama-agama. Islam adalah agama tauhid yang mengakui Allah sebagai Tuhan.
sedangkan Yahudi mengakui Tuhan Yahweh sebagai Tuhan khusus untuk golongan mereka. Kristen mengimani satu Tuhan, namun memiliki 3 unsur, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus yang dikenal dengan Trinitas. Sedangkan agama-agama non-Semitik seperti Hindu, Majusi, Teoisme, dan lainnya beriman kepada banyak Tuhan atau golongan yang sering disebut politeistik. Ajaran Islam tentang kerukunan tidak sebatas teori, tetapi dapat dipraktikkan secara nyata. Umat Islam dipersilahkan bergaul dengan penganut agama yang berbeda dalam urusan sosial kemasyarakatan, sedangkan dalam urusan keagamaan saling menghormati. Jadi, sikap dasar umat Islam adalah bersedia hidup rukun dan bersahabat dengan penganut agama lain di luar Islam, termasuk dalam hal ini dengan golongan ahli kitab yang memiliki kedudukan yang istimewa dalam pandangan Islam. Kesimpulannya, dari apa yang telah tersaji di atas, penulis coba menyimpulkan bahwa pluralisme agama merupakan menerima kehadiran orang lain atas dasar konsep hidup berdampingan secara damai, tidak saling menunggu, dan mengembangkan kerjasama sosial keagamaan melalui berbagai kegiatan untuk mendorong proses pengembangan kehidupan beragama yang rukun. Pluralisme agama bisa dikatakan interaksi dari beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Islam mengakui adanya pluralisme agama, ras, kultur sebagai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Islam tidak mengakui adanya perbedaan fundamental secara teologis antara agama-agama. Sikap umat Islam terhadap agama-agama yang ada di dunia yaitu bersedia hidup rukun dan bersahabat dengan penganut agama lain di luar Islam. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga makalah yang kami sampaikan bisa memberi pemahaman yang cukup kepada teman-teman semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.